Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 648 Giok Mata Iblis yang legendaris. Setelah Morgan pergi, Yuda berdiri di tempatnya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Yuda menghela napas. Dia merasa sikap Morgan barusan sedikit mengejutkan. Meskipun Morgan sangat tidak menyukai Yura, dia seharusnya tidak menolak tawarannya untuk meningkatkan masa depannya. Tawaran yang diberikan Yuda sangat menarik bagi siapa saja. Yuda menghela napas pelan dan bergumam pada dirinya sendiri, "Morgan, siapa yang memberimu kepercayaan diri seperti itu? Kamu belum melangkah ke masyarakat dan kamu, mungkin tidak pernah menyadari betapa kejamnya masyarakat ini. Kamu mungkin tidak mengerti apa yang baru saja aku katakan padamu. Namun, cepat atau lambat kamu akan menyesalinya." Pada saat ini, pengawal Yuda berjalan ke arah Yuda dari. Berkata dengan lembut kepadanya, "Pak Yuda, orang ini terlalu sombong. Apa Anda ingin memberinya pelajaran?" "Tidak, dia hanya mahasiswa miskin yang bodoh dan tidak tahu diri. Aku tidak perlu membuang-buang waktu berhargaku untuk terlalu peduli padanya." Yuda menjawab dengan santai, lalu melanjutkan, "Ayo kembali saja." Pengawal itu mengangguk pelan dan menjawab, "Baik, Pak Yuda." Bahkan, pengawalnya juga sangat bingung. Dia tidak mengerti kenapa Morgan menolak tawaran Yuda yang begitu bagus untuk masa depannya. Ini adalah kesempatan langka bagi banyak orang. Beberapa menit kemudian, Yuda kembali ke rumah. Saat ini, Yura dan Sinta sedang membersihkan ruang tamu. "Ayah, apa yang baru saja ayah lakukan?" "Dari mana saja ayah?" tanya Yura senang saat melihat Yuda. "Aku keluar untuk mengambil sesuatu," kata Yuda dengan acuh tak acuh sambil tersenyum, lalu berjalan langsung menghampiri Yura dan Sinta dan bertanya, "Apa yang kalian berdua lakukan?" Sinta menjawab sambil tersenyum, "Aku sedang membantu Yura memeriksa hadiah yang diberikan teman-temannya." Setelah mendengar kalimat ini, Yuda melirik hadiah di atas meja dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak menyangka putriku ternyata begitu populer dan menerima begitu banyak hadiah." "Yuda, lihat liontin batu giok ini." Sinta mengambil liontin batu giok yang diberikan Jeremy kepada Yura dan menyerahkannya kepada Yuda. Yuda mengulurkan tangan dan mengambil liontin batu giok itu. Dia melihatnya dengan cermat, lalu berkata dengan lembut, "Tampilan liontin batu giok ini sangat indah. Ini adalah giok Khotan yang sangat bagus dan harganya pasti tidak murah." Sinta menjawab dengan cepat dan sangat antusias, "Ya, ku dengar liontin batu giok ini bernilai hampir 1 miliar. Yuda melirik Sinta dengan ringan, lalu berkata dengan lembut, "Aku tidak menyangka Jeremy sangat perhatian. Giok itu sendiri sangat menyehatkan tubuh. Jika liontin batu giok yang begitu bagus dipakai di tubuh sepanjang waktu, itu juga akan sangat bermanfaat bagi tubuh." Sinta tersenyum dan berkata pada Yura, "Yura, cepat sini. Pakai ini." Yura menjawab dengan lembut, "Batu giok itu sangat bagus, jadi lebih baik aku memberikannya kepada ibu." "Aku sudah memilikinya." "Kamu sudah memilikinya?" tanya Sinta dengan tatapan mata bingung. Yura terdiam sejenak lalu meregangkan lehernya dan mengeluarkan liontin batu giok merah yang baru saja diberikan Morgan. Dia berkata dengan lembut kepada Sinta, "Aku lebih suka liontin batu giok merah ini daripada yang diberikan oleh Jeremy." Setelah Sinta melihat liontin batu giok di tangan Yura, dia langsung tertegun beberapa saat, lalu mengerutkan kening dan bertanya pada Yura, "Yura, bukankah liontin batu giok ini adalah liontin batu giok palsu dari bocah malang itu? Kenapa kamu masih memakainya di tubuhmu? Cepat lepaskan. Jika orang lain melihatnya, mereka akan menertawakanmu. Mereka akan mengira kita tidak mampu membeli batu giok asli." "Bu, dia bukan anak malang, dia Morgan," ucap Yura tak berdaya setelah mendengar kata-kata Sinta. Lalu dia melanjutkan, "Tidak peduli apakah liontin batu giok ini asli atau palsu, aku hanya suka liontin batu giok ini dan aku tidak suka liontin batu giok dari Jeremy. Sudah jelas kamu memiliki batu giok Khotan asli. Kenapa kamu justru memilih yang palsu?" Sinta tampak bingung. Yura tampak sedikit kesal dan berkata, "Ya ampun. Lagi pula, jika aku memberitahu ibu alasannya sekarang, ibu tidak akan mengerti. Intinya, aku tidak suka liontin batu giok selain yang ini, aku hanya suka liontin batu giok merah ini." Sinta mencoba merebut liontin batu giok itu dari Yura sambil berkata, "Tidak, kamu harus memakai liontin batu giok asli ini dan melepas liontin batu giok palsu itu."
Yura dengan cepat mundur 2 langkah. Dia membelalakkan mata besarnya dan berkata dengan marah, aku hanya menyukai liontin giok yang diberikan Morgan padaku. Ada apa? Aku tidak bisa melihat perbedaan antara 2 giok itu. Apakah ada perbedaan dalam memakai yang lain? Kenapa kamu tidak patuh? Sinta menatap Yura dengan kilatan ketidakberdayaan. Namun, saat ini, Yuda tiba-tiba berkata pada Yura. Dengan suara serius, Yura, berikan liontin batu giok di tanganmu dan tunjukkan padaku. Mau tak mau Yura tercengang mendengar kalimat itu, lalu bertanya pada Yuda, ada apa, ayah? Tunjukkan padaku liontin batu giok merah itu. Yuda, mengulangi dengan suara rendah. Yura ragu-ragu sejenak dan menyerahkan liontin batu giok di tangannya kepada Yuda. Yuda dengan cepat mengulurkan tangan dan mengambil liontin batu giok itu dan kemudian mengamatinya dengan sangat hati-hati. Sinta melihat sesuatu yang salah di wajah Yuda dan berkata dengan lembut, Yuda, apa yang kamu lihat? Giok ini hanya giok imitasi. Apa yang kamu lihat dengan sangat serius? Ini bukan giok imitasi. Ini giok bukan sembarang giok. Yuda berkata dengan wajah tanpa ekspresi, lalu melanjutkan, giok ini adalah giok mata iblis legendaris yang sangat terkenal di negara kita, tetapi karena sangat sedikit orang yang dapat melihat batu giok ini, normal bagi orang biasa untuk menganggap batu giok ini sebagai batu giok imitasi. Giok mata iblis. Setelah Yura dan Sinta mendengar ucapan Yuda, mereka berdua berseru secara bersamaan dan membeku di tempat yang sama dengan ekspresi di wajah mereka yang terlihat bingung. Yura ragu-ragu sejenak dan bertanya pada Yuda dengan lembut, ayah, apa giok mata iblis itu? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Yuda berkata dengan ekspresi yang sangat bersemangat, jadi begini, sepotong batu giok merah ditemukan di Afrika Selatan. Kemurnian batu giok ini sangat tinggi, dan ketika ditemukan, itu tampak seperti mata merah, sehingga diberi nama mata iblis. Mata iblis ini dilelang dengan harga $1 miliar AS, lalu seorang desainer yang sangat terkenal di dunia diundang untuk merancang beberapa jenis aksesoris, seperti gelang, cincin dan kalung, dan liontin giok ini selalu ada di antara mereka.